Kita mensyukuri 60 tahun pembaharuan gereja Konsili Vatikan Kedua. Konsili Vatikan Kedua dimulai 11 Oktober 1962 dan ditutup 8 Desember 1965. Konsili atau rapat akbar para uskup sedunia biasanya diselenggarakan oleh paus kalau ada masalah, misalnya bid'ah, misalnya ajaran sesat. Kemudian paus mengumpulkan para uskup berkumpul dan berapat untuk membahasnya. Yang terakhir sebelum Konsili Vatikan Kedua adalah Konsili Vatikan Pertama tahun 1879 yang membahas modernisme. Namun Konsili Vatikan Kedua ini lain. Tidak ada masalah apapun. Hanya memang pembaruan-pembaruan dalam gereja sudah mulai muncul dari kelompok-kelompok umat. Pembaruan liturgi, pembaruan sosial, pembaruan budaya, pembaruan sikap terhadap kenegaraan, dan seterusnya. Karena itu paus mengumpulkan para uskup untuk berkonsili tahun 62 sampai 65 itu sebagai antisipasi masa depan, untuk menjemput masa depan menuju milenium yang baru tahun 2000-an. Sungguh sangat visioner dan membuat gereja kita terbuka pada kemajuan zaman, terbuka pada agama-agama lain, terbuka pada masyarakat dan penderitaan dunia, bahkan juga terhadap lingkungan hidup. Sikap terhadap komunikasi sosial, sikap terhadap politik kenegaraan, sikap terhadap agama-agama lain, sikap terhadap kehidupan di bumi ini, gereja menjadi rendah hati dan mau belajar. Ini bisa dilihat dari dulu sebelum Konsili Vatikan Kedua, kalau kita berliturgi, Romo itu menghadap ke arah tabernakel, altarnya nempel di tembok ke arah tabernakel, bahasanya Latin, lagu-lagunya lagu-lagu Gregorian. Setelah ada Konsili Vatikan Kedua berubah, kita memakai bahasa daerah kita masing-masing, kita menjadi paham apa arti liturgi. Kemudian sikap terhadap agama-agama lain. Sebelum Konsili Vatikan Kedua, kebanyakan orang Katolik merasa lebih hebat daripada orang-orang agama lain, dan mereka merasa sombong. Sekarang tidak, gereja menjadi rendah hati dan mau belajar dari orang-orang dari agama manapun. Gereja mengakui ada kesucian ilahi dalam kebenaran agama-agama, walaupun kita juga mengakui kebenaran agama kita, namun Allah bekerja juga di luar gereja dalam Roh Kudusnya. Nah, ini diakui oleh gereja. Kemudian sikap terhadap modernisme yang dulu ditolak, sekarang diterima sebagai justru alat untuk mewartakan kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Dan kita karena itu belajar terus-menerus ya, menyambut masa depan dan mensyukuri pembaruan Konsili Vatikan Kedua dengan belajar terus-menerus ya. Anda bisa mengunduh dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua di internet. Salah satu kutipan yang bagus misalnya dari Gaudium et Spes artikel 1 yang sering juga dikutip oleh tokoh-tokoh di luar Katolik. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat, khususnya yang miskin dan tersingkir dan menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Lihat, rumusan yang bagus ini tercipta berkat karya Roh Kudus dan membuat kita semua menjadi orang-orang yang berziarah menuju Tuhan bersama saudara-saudari kita di sekitar. Selamat
mensyukuri pembaruan Konsili Vatikan II. Berkah dalam.